komputer. Oke. Untuk yang lain mohon di mute dulu, kecuali nanti kalau kita mau diskusinya. Oke, sudah tampil. Nah, di sini tampilan di akun Ulun ada beberapa kelas. Ini kalau yang di bagian bawah ini kelas di HKBS yang sejak awal BDR kemarin kami bikin. Ini kelas Bimtek. Kita masuk ke kelas Ulun saja lah. Kelas Ulun HKBS Bima Sofyan. Nah, di sini ini bagi ustaz saja yang nanti tampilannya bahasa Inggris, silahkan konfirmasi karena mungkin yang Ulun jelaskan ini pakai bahasa Indonesia, baru saja Ulun rubah tadi malam atau kemarin supaya menyesuaikan dengan kebanyakan yang saya pakai. Nah, bagi yang bahasa Inggris nanti bisa disetting di akun Google-nya agar bisa tampilannya bahasa Indonesia. Kita langsung masuk, ini di forum lah tampilan awal kalau kita masuk ke kelas kita ambil tugas kelas. Kalau yang bahasa Inggris, saya ingat Ulun classwork. Ini tugas kelas. Nah, ini ada beberapa tugas yang sudah Ulun coba simulasikan tadi malam. Tapi untuk hari ini kita bikin dari baru saja ya. Ulun kita klik di buah. Nah, ini kan ada beberapa pilihan. Nah, kita ambil yang tugas kuis. Karena kita mau masuk ke tugas online yang masuk ke Google Form. Tugas kuis kita klik. Nah, ini kan masuk di judul. Di bagian judul ini kita tulis saja misalnya kalau mata pelajaran Ulun, ulangan bahasa Inggris. Ini silahkan disesuaikan lah, ulangan bahasa Inggris. Petunjuk, ini opsional, boleh diisi, boleh tidak, tapi kalau mau diisi bisa saja misalnya jawablah pertanyaan yang ada di link berikut. Contoh saja ya. Selebihnya silahkan diatur masing-masing dengan format masing-masing. Yang ini nanti di bagian akhir saja kita format. Insya Allah ini Ulun anggap Buan Pian sudah banyak paham karena materi-materi sebelumnya sudah membahas ini tentang tenggat waktu, topik, habis itu penjadwalan dan lain-lain. Kita langsung masuk ke blank quiz. Blank quiz ini masuk ke Google Form. Kita klik blank quiz. Nah, tampilan awal ini kita isi dengan judul. Misalnya blank quiz ini tadi judulnya adalah ulangan bahasa Inggris. Kalau misalnya ada yang UKD misalnya 3.1 silakan ditulis ini ya. Ini judul saja. Deskripsi formulir boleh diisi, boleh tidak. Nah, selanjutnya kita atau misalnya di sini di bawah judul ini bisa kita minta anak-anak atau para siswa untuk mengisi biodata dulu. Misalnya isilah biodata berikut. Ini contoh saja. Nah, baru question pertama kita isi karena kita minta biodata dulu kan, berarti kita isi. Nah, kita isi dengan nama. Kalau nama berarti kita rubah di jawaban singkat. Nah, ini kita rubah di sini jawaban singkat. Di untitled question-nya kita tulis nama. Nah, ini kita klik wajib isi. Sehingga kalau siswa belum mengisi ini, dia nggak bisa lanjut ke section berikutnya atau ke pengisian berikutnya. Jadi ini kita isi seperti ini. Ini tidak ada jawaban karena nama umum kan. Ya. Nah, kalau ternyata kalau misalnya namanya udah mau nama satu kelas, itu lebih lanjut lagi lah. Tapi gambaran umum saja, kita pakai drop down yang ini. Misal namanya supaya tinggal klik, ada 25 siswa di kelas itu, 1 Abdullah, 2 Ahmad, 3 dan seterusnya. Itu pakai ini lah, kita tulis. Jadi siswanya nanti tinggal klik namanya saja. Tapi ini kita yang manual saja, yang jawaban singkat saja. Karena ini supaya lebih memudahkan. Selanjutnya, ini nama sudah. Selanjutnya kita tambah. Untuk menambah pertanyaan, klik di bagian plus di sini. Di bagian atas. Plus.
Nah, selanjutnya kita isi dengan, karena masih biodata ya, kita isi dengan kelas. Kelas ini bisa juga dua opsi, bisa pakai jawaban singkat atau short answer. Jawaban singkat, kalau jawaban singkat dia yang menulis sendiri kelasnya. Tapi kalau mau kita bikin pilihan juga bisa pakai pilihan ganda. Misal kelasnya ada kelas 7A, selanjutnya 7B, 7B, 8A, 8B. Ini contoh saja lah. Ada 4 kelas misalnya. Kalau untuk case di HKBS saat ini ada 4 kelas. Ini kita juga minta wajib diisi. Tidak perlu dibikin kunci jawaban, karena ini belum masuk pertanyaan. Nah. Jadi nanti siswa mengklik itu sesuai dengan kelasnya, masuk ke data kita, dia kelas berapa, namanya siapa. Nah selanjutnya, saja, ini sudah wajib diisi ya. Kita tambah lagi, pertanyaan yang ketiga, ini masih di isian biodata. Kita mintakan siswa untuk mengisi token. Apa itu token? Token itu semacam password. Kenapa kita bikin token? Supaya hanya siswa kita yang bisa mengakses soal. Karena kalau tidak kita bikin token, nanti orang umum bisa mengakses soal, kita juga nanti yang repot memilah-milih data jawabannya. Jadi token, nanti tokennya kita share ke siswa. Misalnya di grup kelas atau grup orang tua, hanya mereka yang mengetahui. Bisa kita rubah dengan angka atau teks, misal pakai teks. Kita jawab sini tokennya, teksnya misalnya kalau mau kelas 7A berarti bikin being 7A. Gimana, Bu? Being 7A, habis itu teks kesalahan khusus ini adalah teks yang otomatis muncul jika siswa salah mengisi token. Misal, maaf, biar lebih sopan ya, maaf, token Anda salah. Ya, bukan habis, kalau habis token listriknya. Maaf, token Anda salah. Nah, boleh diisi, silahkan coba lagi atau cukup segini bisa. Ya. Ini juga kita klik wajib diisi. Nah, sampai di sini jelas Ustaz saja? Atau ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Untuk yang tampilan handphone nanti di bagian akhir kita jelaskan, kita simulasikan. Ini baru di halaman pertama isian biodata. Nah, bagi tentu saja yang mau melihat, ini kan kita baru bikin nih, mau melihat tampilannya bisa klik di pratinjau atau preview. Kalau yang menggunakan bahasa Inggris, istilahnya preview, kalau yang bahasa Indonesia pratinjau. Bisa kita lihat di sini, hasilnya nanti yang tampil ke siswa kita adalah seperti ini. Sini nama, sini isian kelas, sini token. Coba kita simulasikan dulu, misalnya nama kita isi dengan Ahmad. Ahmad, kelasnya misalnya 7A. Nah, kita simulasikan tokennya yang salah, misalnya. Tadi kan yang benar tokennya being 7A. Nah, kita isi being-nya, oh ya, huruf besar kecil itu berpengaruh. Jadi misal tadi kita yang token aslinya itu pakai huruf besar, kita isi dengan huruf kecil coba. Being 7A. Kita coba kirim. Nah, maaf, token Anda salah. Kalimat ini yang kita bikin tadi. Ya, jadi kalau kita bikin maaf, token Anda salah, silakan coba lagi. Ini yang muncul. Coba kita bikin yang sesuai yang benar. Being 7A. Nah, ini udah bisa masuk. Nah, udah bisa ya. Jadi seperti ini simulasinya. Nah, kita balik lagi ke soal tadi. Nah, ini sudah ya. Bagian pertama ini sudah. Selanjutnya kita masuk ke soal ulangan. Maka untuk menambah halaman, kita klik yang gambar sama dengan paling bawah ini. Tambahkan bagian. Jadi ini kita anggap halaman pertama. Kita masuk ke halaman kedua, tambahkan bagian. Nah, ini makanya tulisnya bagian 2 dari 2, karena totalnya ada 2 bagian. Kalau nanti ada 3 bagian, dia tulisnya bagian 2 dari 3. Ini bagian pertama tampilan identitas diri dan judul. Nah, bagian 2 ini langsung kita isi dengan soal, misal soal ulangan.
deskripsinya boleh diisi, boleh tidak. Kalau mau diisi, bisa diisi dengan jawablah pertanyaan berikut. Nah, jawablah soal ya, karena di atas soalnya. Jawablah soal berikut dengan jawaban yang tepat. Ini sudah, baru kita bikin soal. Di mana bikin soal? Sama dengan langkah pertama tadi, klik tambahkan pertanyaan, add question kalau yang bahasa Inggris ingat ulun. Ya, tambahkan pertanyaan, kita klik di sini. Nah, karena yang diminta nanti di penugasan itu, ya, kita saat ini fokus ke materi dulu, nanti penugasan berikutnya, tapi ulun gambarkan. Ya, ini salah satu yang diminta di penugasan itu ada 3 jenis soal. 1 soal pilihan ganda atau multiple choice, 2 soal jawaban pendek atau short answer, yang ketiga soal yang pakai kotak itu, kotak centang ya. Nanti kita bahas bersama di sini. Nah, yang pertama kita bikin soal pertanyaan pilihan ganda dulu. Nah, ini karena simulasi jadi soalnya yang mudah aja supaya lebih memahami. Misal soal pilihan ganda kita bikin misalnya red, artinya ini kelasnya kelas 7 tapi soalnya soal SD ya. Red artinya nah, opsi 1 merah, boleh. Merah, opsi 2 misalnya putih. Opsi 3 misalnya biru. Opsi 4 misalnya hitam. Nah, selanjutnya kita bikin kunci jawaban. Bagian bawah ini kunci jawaban. Nah, karena kita bikin 5 soal, nah ini sebelum kita bikin kunci jawaban, maka untuk mendapatkan 100 bagi 5 masing-masing soal nilainya 20. Itu tergantung nanti jumlah soalnya. Atau misalnya pian mau pilihan ganda nilainya 10 tapi esai nilainya berapa, itu nanti tergantung di kitanya membagi poinnya. Tapi mengisi poin semuanya di sini. Nah, lalu kita bikin kunci, klik merah. Red artinya merah. Kita berikan selesai. Nah, selanjutnya untuk mengacak pilihan ini mengacak pilihan ganda. Apa sih maksudnya mengacak? Supaya menghindari atau meminimalisir peluang anak-anak nyontek atau bertakun lawan kawannya pilihan jawaban ini kan kita anggap A, B, C, D ya. Pilihan jawaban untuk yang soal pertama itu apa? A aja. Ketika A soalnya jawab pilihan jawabannya kita acak, nanti orang kedua mengklik itu jawaban merah sudah tidak di A lagi. Jawaban merah itu sudah bisa jadi di B, di C, di D. Pilihannya adalah di sini. Nah, acak urutan opsi. Acak urutan opsi. Ini secara otomatis nanti sistem akan mengacak berbeda antar tiap akun yang masuk. Jadi antar siswa itu berbeda urutannya. Ada yang merahnya di atas, di bawah, di tengah, atau di akhir. Ini soal pertama. Ya. Soal kedua masih pilihan ganda. Karena kita diminta bikin 5 soal, 3 ganda dan 1 centang dan 1 jawaban pendek atau short answer. Ini masih pertanyaan kedua. Misal, what number is after 5? Nomor berapa setelah nomor 5? Kita pakai pilihan ganda atau multiple choice. Iya, benar. Nah, pilihannya misalnya 6. Pilihan kedua 7. Pilihan ketiga 8. Pilihan keempat 9. Sama kayak tadi langkahnya, kita bikin
kunci jawaban. Kita ambil nilainya 20. Kita bikin kunci jawabannya. Ini tidak masalah kita letakkan kunci jawabannya di atas semua, karena nanti soalnya juga akan kita pilihan ininya akan kita acak juga nanti. Selesai, kita ambil acak urutan opsi. Sudah, centang itu sudah. Nah, lanjut ke soal ketiga. Jadi ke soal ketiga, misal pertanyaan berikutnya yang mudah-mudah saja. Cow artinya pilihan ganda. Satu misalnya sapi, pilihan kedua kuda, pilihan keempat kerbau, pilihan kelima misalnya apa? Keledai, yang mirip-miripnya. Nah, kita lanjut langkah berikutnya, bikin kunci jawaban. Kunci jawabannya adalah sapi, poinnya adalah 20. Kita klik selesai, lalu kita bikin acak urutan opsi. Nah, ini 3 soal pilihan ganda udah selesai. Mau kita lihat, kita preview atau pratinjau. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini karena tadi kita dari awal pakai kayak gini, ini dijawab dulu, nanti baru masuk ke halaman berikutnya. Selama halaman ini tidak diisi, karena kan kita bikin, dia wajib diisi, pakai tanda bintang merah seperti ini wajib diisi, baru ke halaman berikutnya. Contoh misalnya Ahmad, kelas 7A, tokennya tadi Being 7A. Berikutnya, nah baru bisa masuk ke soal. Red artinya, nah kan ini udah acak nih. Tadi awalnya merah kita taruh di atas. Sekarang merahnya di nomor 2. Nah, merah, what number is after 5? Nah, tadi kan 6-nya di awal, ini sekarang di akhir 6-nya. Atau artinya sapi. Nah, kalau yang ini masih tetap diletakkannya di atas. Baru kita kirim. Kalau kita kirim, nah nanti sudah dia akan masuk ke jawaban. Kita kembali ke yang tadi dulu, kita tutup aja ini. Nah, selanjutnya, ini satu jenis soal baru. Soal berikutnya bisa kita tambahkan di sini, atau kalau mau bikin bagian atau section baru, tambahkan di sini. Misalnya section baru nanti judulnya adalah soal isian. Tapi kita tambahkan di sini saja, biar lebih mudah, tidak menambah halaman. Tambahkan soal, habis itu kita pilih yang kotak centang. Nah, kita jawaban singkat dulu. Jawaban singkat dulu lah. Jawaban singkat, short answer. Nah, pertanyaan, misal pertanyaannya adalah what is the meaning of, apa artinya the meaning of table. Apa artinya table? Jawaban singkat. Maka jawaban singkatnya kita bikin kunci jawaban. Kunci jawabannya adalah meja. Nah, karena ini jawaban singkat tentu saja, ada kemungkinan anak-anak itu menjawabnya meja dengan format font seperti ini, M-nya besar, selanjutnya kecil. Ada juga kemungkinan anak-anak itu nanti menjawabnya meja huruf kecil semua, atau huruf besar semua. 3 kemungkinan itu yang akan muncul. Nah, kemudian kemungkinan lainnya misalnya M-nya huruf kecil, selanjutnya huruf kecil, huruf terakhirnya huruf besar, itu jauh kemungkinannya. Jadi supaya mengakomodir kemungkinan pilihan jawaban itu, maka kita bikin beberapa kunci jawaban. 1 meja misalnya. 2 misalnya ada anak yang menjawab tulisannya huruf kecil semua, meja. Nah, ini juga dibenarkan. Kita bikin kuncinya, atau huruf besar semua. Misalnya dia pakai caps lock ya. Meja. Nah, jadi kuncinya ada 3, tapi sama isinya, hanya penulisannya yang berbeda. Meja, meja, meja. Tandai semua jawaban lain
tidak benar. Habis itu kita klik poinnya dulu, tadi 20 poin. Kalau kita bikin 5 soal, baru klik selesai. Nah, ini muncul seperti ini. What is the meaning of table? Jawabannya adalah meja. Nah, selanjutnya kita klik tambah lagi pertanyaan. Ini pertanyaan keempat ya, soal keempat. Ini kenapa kita tidak kasih nomor saja? Karena nanti di bagian akhir akan kami jelaskan selain pilihan ini bisa diacak, soalnya juga nanti bisa diacak. Kalau kita kasih nomor soal, misalnya nomor 1, 2, 3, 4, nanti justru aneh atau bingung, nomor 4 ke dulu ke atas, nomor 1 misalnya ke akhir. Nah, jadi soal ini pun nanti akan kita acak urutan soalnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tambah pertanyaan, jenis pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan dengan kotak centang. Seperti ini ya, tampilannya kotak centang. Nah, kita pilih kotak centang. Kotak centang ini adalah pertanyaan yang jawabannya banyak. Nah, misal pertanyaan tentang yang mana saja merupakan nama-nama warna, misalnya. Which are the name of color? Kawan-kawan ini kan inilah dia bila sudah tuh dia Nah, yang mana saja nama-nama warna. Jadi lo dia mendengar dia menggawe Reza kan menggawe. Satu misalnya tadi kita ambil red. 2 misalnya blue. 3 misalnya white. Nah, sementara 2 kita salahkan, misalnya nama warna itu kita taruh yang salah, misalnya burung, bird. Habis itu car, mobil. Setelah itu kita bikin kunci jawaban. Kita bikin kunci jawaban. Kita anggap ini 20 poin juga. Kunci jawabannya kita klik red, blue, white. Ini merupakan nama-nama warna. Yang ini bukan. Berarti kalau dia menjawab 3 ini, maka dia dapat 20 poin. Kalau dia menjawab 2 saja, 1 kurang, masih salah jawabannya. Kita klik selesai, lalu kita acak juga urutannya supaya tidak urut red, blue, white, bird, car, supaya acak tadi. Sebagaimana yang pilihan ganda atau multiple choice, kita pilih di sini acak urutan opsi. Nah, sampai di sini, ini sudah kita dapat 5 soal, langsung saja. Nah, kita bikin pratinjau. Kita pratinjau lagi. Jawaban misalnya Abdullah namanya. Abdullah, kelas 7A lagi. Tokennya Being 7A. Berikutnya red artinya merah. Ini merah. Habis itu what number is after 5, 6. Kau artinya sapi. Nah, ini yang soal yang bagian isian tadi. What is the meaning of table? Apa artinya table? Nah, misalnya kita tulis jawabannya pakai caps lock, huruf besar semua, meja. Karena tadi kita bikin kunci jawabannya ada seperti ini, maka siswa yang menjawab seperti ini, jawabannya benar. Tapi kalau kita hanya bikin huruf kecil saja di jawaban, di kunci jawaban, ada siswa yang menjawab seperti ini, maka otomatis sistem akan membacanya salah. Karena huruf besar kecil berpengaruh. What are the names of color? Which are the names of color? Mana sih yang merupakan nama warna? Nah, gini udah acak kan, ada red, ada white, ada blue. Sementara car dan bird bukan. Kita kirim, maka masuklah ke jawaban. Nanti ini kita atur. Baik, selanjutnya kita akan masuk lagi ke blank quiz tadi. Kita teruskan pengaturannya. Nah, ini sudah jadi kan, soal kita ada 5 soal sudah. Nah, jadi nanti ini yang diminta di penugasan. Puan Pian nanti silakan screenshot hasilnya seperti ini. Nanti akan dirincikan apa saja yang harus screenshot. Nah, di antaranya ini tadi mengacak jawaban. Nah, selanjutnya kita bikin settingan
Oh belum. Sebelum ke settingan, kita bikin tampilan tema dulu. Karena ini juga nanti akan dimintakan di penugasan. Sesuaikan tema. Nah, temanya kita klik di sini yang ada kayak gambar apa? Tempat untuk melukis ya. Sesuaikan tema. Nah, pilih kalau mau misalnya senang warna merah atau oranye, klik oranye. Nah, senang warna biru misalnya. Kayak ulang senang warna biru, nah, klik biru. Nah, warna latar juga bisa diganti. Nah, ini atau putih, terserah sesuai selera. Nah, selanjutnya untuk menambah gambar, misalnya Pian pengen di bagian atas ini ada masuk gambar atau judul atau semacam kayak mau nambah apa namanya kayak banner atau apa gitu lah, kita klik pilih gambar. Nah, bisa gambar yang sudah tersedia oleh Google Form-nya, ini ada banyak gambar. Nah, misal ulangan tentang kimia atau IPA, bisa klik ini. Sisipkan, maka di bagian atas akan muncul seperti ini. Nah, ini tampilannya. Nah, atau bisa juga Pian bikin dulu gambarnya, nanti simpan di laptop. Misalnya sini judulnya ulangan bahasa Inggris. Sini logo apa? Logo sekolah dan lain-lain itu bisa. Ya. Caranya kita ambil gambar di sini. Nah, kita pakai yang unggah. Ya, unggah itu bahasa Inggrisnya apa? Upload. Kita cari file di laptop kita atau di komputer kita. Misalnya kita ambil yang leadership open. Ini contoh saja lah. Nah, dia nanti akan muncul seperti ini. Ada gangguan. Kita klik selesai coba. Selesai. Nah, ini muncul di sini. Nah, ini judulnya. Baik, ini anggap Buan Pian mengerti. Selanjutnya kita masuk ke pengaturan soal online. Di sini kita klik yang gambar apa? Icon kayak roda-roda seperti ini. Nah, masuk di umum. Kita klik ke batasi ke satu tanggapan. Maksudnya apa? Di sini kan ada keterangan nih, responden akan diwajibkan untuk masuk ke Google. Satu siswa hanya boleh sekali menjawab. Jadi misal dia sudah menjawab, dengan akun itu dia tidak bisa masuk lagi, karena kita batasi ke satu tanggapan. Selanjutnya, ini tentang batasi satu tanggapan, di presentasi, kita pilih ya, acak urutan pertanyaan. Ini yang tadi Ulun sebutkan di sebelumnya, soal itu akan teracak. Tujuannya apa? Supaya tadi meminimalisir siswa bertanya ke siswa yang lain. Nah, yang soal satu apa? Oh, aku belain ya soal nomor satu lain itu aja. Nah, jadi ini acak urutan pertanyaan. Nah, pesan konfirmasi ini kita tulis, nanti akan terlihat ketika siswa sudah selesai mengerjakan soal. Misal kita tulis, terima kasih sudah menjawab semua soal online. Misalnya. Lalu di kuisnya, jadikan ini sebagai kuis. Nah, ini tidak perlu kita centang, kita hilangkan saja. Kenapa? Karena responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab. Ya, tidak perlu kita centang, jawabannya yang benar juga tidak perlu kita centang. Nilai poin tidak perlu kita centang. Kenapa? Karena kita akan mencentrang ini nanti rilis nilainya setelah peninjauan manual. Apa maksudnya? Jadi siswa tidak bisa langsung melihat nilainya setelah mengirim. Tapi kalau Pian mau bikin siswa bisa melihat, langsung aja seperti ini. Ini salah satu opsi saja lah. Nah, kita bikin seperti ini dulu. Ini kita anggap ulangan. Jadi nanti akan rilis setelah kita tinjau oleh guru-guru, melihat semua nilainya. Baru kita simpan. Nah, ini sudah tampilan soalnya. Nah, coba kita simulasikan
di preview. Sekali lagi kita pratinjau sekali lagi. Ulang bahasa Inggris. Mohon maaf tadi alamat email kayaknya tercantrang lah. Kita klik ulang, ini kita tutup. Kita edit ulang di pengaturan sini. Tidak perlu kita mintakan email ya. Presentasi, tulis, di mana email. Nah, pembukaan alamat email tidak perlu karena masuk cukup dengan nama saja, tidak perlu dengan email. Kita simpan, nah, baru kita preview sekali lagi. Nah, langsung di sini muncul nama Anda, misalnya Ahmad tadi ya. Ahmad lagi, kelasnya masih ganti dah ya, 7B gitu. Berarti nanti kalau 7B kita bikin token juga Being 7B. Nah, ini kita masuk kelas 7B tapi pakai token Being 7A. Biar paham 7A saja ya. Karena nanti masing-masing kelas itu kita bikin yang beda tokennya dan beda linknya. Jadi masing-masing kelas beda linknya. Token Being 7A. Berikutnya, red artinya merah. Nah, ini karena tadi soalnya kita acak, yang awalnya kita bikin tadi urutan, pilihan ganda di 3, habis itu di bawahnya 2 kotak centang dan satunya short answer atau jawaban pendek. Ini sudah teracak nih. Ini pilihan ganda, yang di sini langsung jawaban pendek atau short answer. What is the meaning of table? Kita bikin huruf kecil semua, meja. Which are the names of color? Red, blue, white. What number is after 5? Kita anggap salah ya, misalnya jawabannya adalah 8. Kau artinya sapi, kita salahkan aja, misalnya kita bikin kuda. Nah, kita kirim. Nah, ini muncul, terima kasih sudah menjawab semua soal online. Ini yang kita bikin tadi ya, yang kita bikin di pengaturan tadi. Nah, ini sudah. Lalu, untuk selanjutnya, untuk melihat hasilnya, ya, untuk melihat hasil dari jawaban siswa-siswa kita, bisa kita klik di bagian respon. Jadi di respon ini kita klik, nah, nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Ini tampilan ringkasan, sampai ke bawah bisa lihat ada grafik, ada diagramnya. Selanjutnya ini berdasarkan pertanyaan, nah, pertanyaan dari 1 sampai berapa nanti, termasuk identitas, ada yang isi Ahmad, ada yang Abdullah, ada yang Ahmad lagi kan 2 kali. Nah, ini yang individual per nama. Nah, yang kita buka ini saja yang ringkasan yang masuk ke format seperti Excel. Klik di bagian tambah yang seperti ini, namanya membuat spreadsheet. Nah, spreadsheet kita klik. Nah, buat spreadsheet baru, ya, kita buat saja. Kita klik di sini, buat. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti Excel yang memperlihatkan, nah, udah kan, nilai dan jawaban siswa yang mengisi. Termasuk jam-jamnya dan tanggalnya udah di sini semua. Ya. Ini tanggal 11 bulan 6 2020, jam 9.25, bahkan detiknya terekam di sini 34. Ya. Nah, ini tadi karena ada Ahmad mengisi yang belum ada soalnya tadi, jadi nilainya 0. Nah, ada Abdullah mengisi, betul, nilainya 100. Kelasnya 7A, tokennya benar. Nah, ini pertanyaan bagian atas, jawabannya di sini. Red artinya merah, sesuai kunci ya, karena dia dapat 100, dia benar semua. Nah, selanjutnya, si Ahmad dapat 60. Kenapa? Karena tadi ada memang kita salahkan. Ini contohnya misalnya nih. Harusnya dia 6, dia di sini 8. Harusnya jawabannya adalah sapi, dia nulisnya kuda. Nah, jawaban yang ini, yang meja, kita lihat, ini sama-sama benar. Karena di bagian kunci kita bikin pilihan opsi lain. Selain meja huruf besar, dia juga bisa tulisan huruf kecil. Jadi keduanya benar. Ya. Ini juga jawaban yang benar. Nah, ini salah satunya nanti di bagian akhir tugas pian semua. Yang hasilnya ini, pian screenshot. Ya. Jadi, diharapkan masing-masing anggota kelompoknya, ketika sudah ada temannya bikin soal online, langsung dijawab, supaya temannya di bagian ini sudah bisa mengumpulkan tugas. Karena kalau tidak ada yang menjawab, yang ini masih kosong.
yang tidak ada yang menjawabnya. Baik, ulun rasa cukup untuk penjelasan di bagian ini. Ini kita tutup dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelumnya. Atau dari tutor lain atau supervisor ada yang mau ditambahkan terkait pembahasan ini? Kalau yang menggunakan handphone bisa aja lah, atau ada kendala atau perlu dikasih tutorial? Ditambahkan di tugas kelas bisa terima. Apanya saja? Penjadwalan di tugas kelas. Oh iya benar. Ini kan sudah ya. Dia secara sistem dia otomatis menyimpan semua perubahan disimpan di drive. Jadi tidak ada tombol save atau simpan. Nah ini sudah masuk, nih sudah secara sistem sudah masuk. Kita kembali ke GCR tadi. Nah, ini kan GCR yang kita buat tadi. Nah karena di sini dia masih blank quiz, bisa kita refresh ini ya. Refresh, dia nanti jadi tampilan sesuai judul tugas yang kita buat. Nah, ini dia berupa draft. Kita ambil sini, kita edit tugas. Nah, udah muncul kan tadi blank quiz, ini sekarang ulangan bahasa Inggris. Nah, ini tampilannya. Nah, untuk menyeting ini kan Bobo Hantian sudah tahu juga, tapi tidak salahnya kita ulangi. Tenggat, ini batas waktu. Misalnya kita kasih tenggat waktunya, hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 11 lah. Tenggat waktunya misalnya kita kasih tanggal 12, ya. Oke, tanggal 12. Jamnya misalnya jam 22.00. Nah, ini tergantung kebijakan masing-masing lah. 22.00. Topiknya kita bikin misalnya topik di tugas. Atau mau buat topik baru bisa buat topik. Kalau sudah ada topik yang kita bikin, tinggal kita klik saja, dia akan masuk ke topik itu. Tujuan topik itu dia semacam folder, dia mengumpulkan yang mana tugas, mana materi, mana dan lain-lain lah. Baru kita bikin ke penjadwalan atau schedule. Kita jadwalkan, misalnya ini kita jadwalkan hari ini saja, misalnya tanggal 11. Jam 9 misalnya 09.00. Oh ya, jadwal tugas misalnya tanggal 12 di tanggal 12 besok jam 9.00 kita jadwalkan. Ini sudah. Nah, otomatis dia akan muncul nanti di kelas siswa, hanya muncul saat penjadwalan. Selama jadwalnya belum nyampe jamnya atau tanggalnya, dia tidak muncul dan hanya bisa dilihat oleh para guru saja. Siswa tidak bisa melihat karena dia masih berupa draft yang dijadwalkan. Kita lihat di forum, dia tidak muncul. Nah, tidak muncul. Nah, sementara kalau kita klik tugas kelas atau classwork, dia muncul, tapi masih kayak watermark-nya, kayak samar, karena yang melihat hanya guru yang bersangkutan dan guru-guru lain yang ada di kelas itu. Siswa tidak bisa melihat. Seperti itu, saja Rita, atau ada tambahan lain? Ada pertanyaan Ustaz dari Ustazah Halimah Jersidin, kalau soalnya itu bentuk paragraf kayak apa Ustaz? Oh iya, bentuk paragraf bisa kita edit lah. Sini misalnya kita tambahkan soal lagi, ada pilihannya kalau bentuk paragraf. Ya benar, tadi kelewatannya. Nah, misalnya kita bikin soal nomor 6 lagi, tambah bentuknya paragraf, berarti dia paragraf, ya, nih, jawaban panjang. Paragraf, pertanyaannya misalnya
Duduknya aja. Satu. What are the names of day? Apa nama-nama hari? Apa nama-nama hari? Nah, tentu kalau jawaban panjang ini kita agak sulit membuat kunci jawaban. Maka kunci jawaban tidak kita buat karena akan kita koreksi manual. Karena jawabannya berupa paragraf. Ya, agak susah kita membuat kunci jawaban. Maka kunci jawabannya tidak kita buat, hanya saja mungkin poinnya dibuat saja tidak. Poinnya juga manual berarti lah. Tinggi. Jadi Poinnya manual juga, tidak perlu kita tuliskan poin di sini, karena nanti kalau kita tuliskan akan berpengaruh ke spreadsheet atau tampilan nilai yang tadi bentuk Excel itu ya. Ini kita anggap selesai. Kalau memang mau tidak perlu diacak ya. Nah, nanti dia secara soal akan teracak sendiri karena sudah kita setting di sini tadi. Nah, ini contoh lah. Contoh untuk jawaban paragraf. Khusus ini saja yang tidak bisa dibikin kunci jawaban. Kalau yang lain bisa. Nah, kalau yang tadi yang jawaban pendek itu bisa kita siasati dengan 3 jenis huruf ini. Ya. Selain ketiga jenis ini kayaknya agak jauh, misalnya M-nya kecil, E-nya kecil, J-nya kecil, A-nya besar, itu kan mululut, agak jauh. Jadi kemungkinan besar memang di 3 ini aja jawabannya. Seperti ini, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau yang versi HP tidak ada yang bertanya, mungkin tidak perlu dijelaskan, mungkin udah jelas aja ya. Kalau memang tidak ada yang ingin bertanya versi handphone. Yang HP kayaknya perlu saja Fitiani mau bertanya tuh. Oh ini, apa aja? Kalau melalui HP untuk membuat soal bentuk PC, bisakah? Kayak apa caranya? Bentuk pilihan ganda. Oh, lewat HP. Oke, terus stop. Ada yang bosok jadi tutup dulu laptop, sama ada pertanyaan dari Saudara Rimah juga. Kalau suara atau audio gimana, Ustaz? Bisa kali dimasukkan di Google Form. Suara atau audio? Coba kita masuk ke soal. Ini Mas di sini pilihannya ada tambahkan video, ada tambahkan gambar. Kalau audio ulun masih belum ketemu karena item tambahkan gambar dan tambahkan video. Ada dari tutor lain yang mungkin pernah memasukkan audio ke soalnya. Ini tambah gambar, misal kita mau memasukkan gambar sebagai soal. Ini kita simulasikan aja lah, berarti lah. Tambah gambar. Gambarnya bisa kita ambil dari file. Kita cari. Misalnya filenya di laptop kita ada soal. Misalnya contoh pun ulun. Ada soal. Misalnya ini saja dah gambar soal di sini. Nah, tapi ini perlu kita format nanti agar ini perlu kita crop. Ini belum crop nih. Nah, belum crop soalnya. Nah, nanti kita crop sesuai dengan yang ingin kita tampilkan saja. Di cropnya di di luar soal ini. Nah, kan muncul di sini. Nah, nanti kalau kita mau, ini kita crop dulu di luar, supaya nanti pas kita klik, yang ini aja masuk soalnya. Nah, ini baru judulnya, nanti misalnya judul ini pertanyaan, pilihan jawabannya nanti bisa di bawah. Nah, kalau yang audio, belum menemukan nih, video sama gambar aja. Ya, audio sudah dijawab. Oke, ada lagi yang bertanya atau dari tutor lain mau menambahkan?
Atau kita simulasikan yang via handphone juga? Ustazah gimana? Waktunya memang sudah jam 9 Oh, sebenarnya. sudah habis waktunya. Kalau Iya. memang udah pas aja. Apa mau disimulasikan kah? Bagaimana Ustazah? Oh ya, nanti yang diminta untuk di screenshot ada beberapa. Tampilan Ustaz, terima. Yang gitu saja. Ustazah Halimah masih anak ulun ulangan bahasa Arab, ada audionya, makanya ulun penasaran kayak apa caranya. Itu ada tambahannya Ustazah Hai. Di upload file. Oh, upload file, benar. Coba kita cek dulu lah. Kita share ulang, upload file. Bagian di... Iyalah Ustaz David tadi lo. Itu kah? Izin Atau menjawab. beda kah? Nah, silakan Ustaz David. Ya, untuk file audio itu kita datanya kan punya data MP3 ya. Data audionya di-upload di Google Drive kita. Oh iya. Kemudian share link. Oh, linknya aja yang di-share. Di-share link kemudian ditaruh di Google Form-nya. Ya, makasih. Oke, terima kasih Ustadz atas jawaban dan informasinya. Berarti misal kalau kita mau bikin soal seperti itu, maka misalnya kita add soalnya, kita coba simulasikan di sini. Tambahkan pertanyaan, habis itu kita tambahkan tadi apa? Link soal, Ustaz. Link soal. Di bagian mana? Di duplikasi kah? Bukanlah. Apa di sini? Oh, berarti link soalnya yang kita paste di sini atau gimana? Kayaknya di copy paste Ustaz. Ya, berarti kita misalnya di copy paste. Oh iya, copy paste. Misalnya link soalnya kayak inilah hasilnya HTTP apa gitu lah. Nah, link jadi soalnya dari itu yang dari Google Drive. Ya. Misalkan kalau ada audionya. Berarti misalnya kayak ini, nah, nanti ada pertanyaan, jawablah misalnya lah, atau dengarkan audio berikut lalu bikin lalu pilihlah jawaban yang benar. Seperti itu Kak Ustaz. Nah, nanti itu otomatis ada warnanya berubah jadi biru kalau linknya di situ. Kalau diklik. Nah, berarti perlu kita bikin audionya dulu, kita upload ke Google Drive. Baru link. Harus ada audionya dulu soalnya. Ya. Karena di bagian sininya tidak ada fitur tambahan untuk add atau menambahkan audio. Yang ada cuma picture, gambar, sama video. Baik, ada lagi? Stop saja. Kita stop share. Kadang-kadang. Wah, ada 30 chat kita baca. Untung tadi dibantu teman-teman bacain. Gimana Ustazah? Yang di chat ini udah terjawab semua kalau saja. Afwan Ustaz, ada pertanyaan ulun. Oke. Silakan saja. Ada di kolom chat Ustaz. Oh, di kolom chat. Masya Allah. Afwan, belum terbuka. Ini Ustaz, kan tadi kita buat. Oh, ya. Silakan langsung aja saja, sampaikan aja. Kan tadi kita buat ini Google Form, kan ada linknya kan itu. Itu linknya bisa kita bagikan atau kayak apa? Bisa dibagikan linknya atau bisa langsung ke GCR. Contohnya seperti ini, kita share kembali. Nah, ini kan ada nih.
Sudah selesai kan soal kita misalnya. Nah, bisa kita kirim. Nah, kita kirim itu kalau kita misalnya bingung ke email mana, kita cukup klik di sini. Nah, ini karena tautan ini kepanjangan, maka bisa kita perpendek. Perpendek URL. Nah, ini nanti dia akan pendek. Nah, URL-nya akan pendek. Ini yang kita copy. Nah, ini kita copy, tinggal paste saja. Misalnya kita copy, kita paste misalnya ke WA atau kemana, ya kita paste saja. Atau misalnya kita paste di sini, nah, itu langsung bisa masuk ke emailnya. Langsung masuk ke Google Form-nya maksudnya. Nah, ini. Oh, gitu. Tinggal copy paste saja. Iya, Ustaz. Berarti misalnya kada kita kirim link pun di Google Classroom kita sudah ada loh setelah tugasnya. Iya, dia secara otomatis akan masuk walaupun kada usah kita kirim linknya. Oh, ini. Nah, masuknya di sini Iya, tadi. Ustaz. Di penugasan, nah kita klik edit tugas. Dia secara sistem akan masuk di sini sudah. Nah, jadi tidak perlu dikirim-kirim lagi kalau sudah kita bikinnya via Google Classroom, dia akan sudah otomatis masuk ke sini. Kecuali kalau kita mau menguatkan lagi, misalnya di Google Classroom udah ada, habis itu misalnya siswanya kada tapi terbuka Google Classroom, bisa linknya kita backup, kita copy, kita masukin ke grup WA kah, dengan tambahan misalnya tolong segera jawablah pertanyaan di link berikut, di paste atau di tempel linknya. Nah, jadi siswa bisa dua masuk, bisa lewat situ atau bisa lewat GCR. Tapi sekali lagi tadi karena sudah kita setting untuk bisa dijawab hanya sekali saja oleh siswa, dia hanya bisa masuk sekali. Ketika dia masuk lewat WA link tadi, maka ketika masuk GCR udah nggak bisa lagi. Karena sudah kita batasi, responnya cuma sekali. Oke. Terima kasih, Ustaz. Oke, sama-sama. Gimana Ustaz saja? Waktunya lewat 10 menit. Untuk penugasan nanti, SMS-nya atau screenshot-nya nanti disampaikan di grup yang rincinya seperti apa. Siap, terima kasih saja. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, kalau sudah selesai, kita foto bersama dulu lah. Tukar atau profesor bisa dibantu nanti di backup, di screenshot. Ustaz saja, 1, 2, 3, buka videonya sekarang. Buka video, habis itu posisi senyum ya. Nanti kalau dalam hitungan 3 senyum, karena kita nggak tahu kita di bagian kolom 1, 2 atau 3, jadi nanti ada beberapa kali kita ambil fotonya, karena perlu kita geser nih kan, pesertanya banyak, perlu kita geser. Ya. Nanti ulun minta senyum pian 10 detik senyum saja lah. Siap. Oke. Ustaz saja silakan dibuka videonya. Oh, yang belum buka video dulu. Kita dokumentasi foto bersama. Dengan kecanggihan teknologi, foto bersama udah bisa dari rumah masing-masing. Ya. Sudah Ustaz? Sudah? Masih ada nih. Nggak ada. Ini ulang lihat ada 3 halaman, berarti 3 kali kan kita fotonya lah. 3 kali. 3 kali senyum, 3 kali senyum. Kita mulailah satu saja. Mana nih? Dari nama. 3 lagi. Mulailah. Dalam hitungan 3 pian tersenyum selebar-lebarnya. 1, 2, 3. Tahan, Ustaz saja. Video Bian mana saja? Baik. Ulun, jadi 2 akunnya. Ulun 2. Oh ya. Ulun 2 pakai laptop. Sudah, Ustaz saja. Tarik gigi kena. Yang pertama sudah, yang kedua lagi. Baik, lagi Ustaz saja lah. Ini aku kada tahu kang orang-orangnya mana-mana, pian silahkan berfoto lagi 1, 2, 3. Sudah, Ustaz saja.
Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sudah semua. Silakan Nela fotonya lah. Siap. Laporan ke Mencetak dia. fotonya lah. Jadi, Gimana? Saja. Ketik sajalah. Kalau ada yang ditanyakan, silakan bertanya ke tutor atau di grup langsung atau Jika ada pertanyaan, silakan hubungi para tutor masing-masing. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Baik, kita tutup kelas. Terima. oke, dari ulun dulu kayaknya Kapiana. Terima kasih itu saja. Mohon maaf jika penjelasan tadi banyak kurangnya, karena kita juga masih sama-sama belajar. Kami pun masih perlu banyak mengupgrade juga untuk bisa belajar kali ini. Nah, selanjutnya nanti kita kan materinya sedikit aja, lebih banyaknya nanti ke penugasan. Tugas itu tujuannya bukan mengalih pian, tapi sebagai apa istilahnya indikator bahwa kemudian menguasai materi yang disampaikan. Jadi yang lebih diinginkan adalah kita menguasai tentang LMS ini, Google Form, Google Classroom. Nah, selebihnya penugasan itu sifatnya Anda saja, hanya alat ukur saja. Ini dari ulun, terima kasih. Ulun akhiri dengan membacakan istighfar, astagfirullahaladzim, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas.